Hai guys, ini kali kedua aku ikut sharing time Ustadz Hanan Ataki. Ini di Taman Mini, temanya hilang untuk Yang pertama, healing. Yuk kita simak saya bareng. nyebut ini dengan istilah 3 cara hilang saat engkau patah. 3 cara hilang saat engkau patah. Cara yang pertama adalah start a new life and stop paying attention to them. Belajarlah, mulailah untuk kehidupan yang baru, berhenti untuk mikirin orang yang pernah nyakitin kau. Stop paying attention, stop stalking, stop comparing, stop proving, stop kepoing gitu. Pokoknya stop, udah gak usah mikirin mereka lagi. Karena capek. Kalau kalian comparing diri kalian sama mereka udah happy, kalian belum happy, kan capek banget ya. Nanti kalian jadi flexing, pengen pura-pura happy gitu. Dia ternyata ada di Itali. Akhirnya kalian bikin video pakai AI dengan background menara Eiffel. Demi apa? Demi nunjukin kalau aku juga bisa happy, bukan kamu doang. Stop. Kalian harus benar-benar fokus dengan new life-nya kalian. Yang disebut dengan new life itu benar-benar baru. Kalau bisa benar-benar baru. Dan saya udah mencoba itu. Saya pernah terluka berat sekali di Aceh ketika terjadi musibah tsunami. Ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, keluarga besar saya banyak yang meninggal. Waktu itu saya masih kuliah di Mesir. Dan ada beberapa luka lain yang nggak usah diceritain, nanti malah viral di Lambe Syariah. Apa itu Lambe Syariah? Gosip sambil zikir. Gimana? Astagfirullah, nggak nyangka ya. Sambil zikirin. Nah, setelah saya puncaknya sih tsunami ya, puncaknya tsunami. Setelah tsunami saya pulang dari Mesir tuh nggak mau lagi tinggal di Aceh. Saya pengen tinggal di negeri yang baru, dengan circle orang-orang yang baru, bahkan dengan nama yang baru. Saya ganti nama, Hanan Ataki. Emang nama usaha aslinya apa? Secret Identity. Biar nggak bisa di tracking di pas lagi di bandara, di mana-mana nggak ada yang tahu. Mana usahanya nggak ada di invoice-nya atau di manifestnya nggak ada karena bukan nama aslinya. Saya ganti nama. Ganti tempat, tadinya mau tinggal di Surabaya karena istri saya di Surabaya, tapi Allah takdirkan tinggal di Bandung. Tinggal di tempat yang baru, dengan circle yang baru, dengan project yang baru, dengan pokoknya semuanya totalnya baru. Setelah 10 atau 15 tahun, teman-teman saya yang di Aceh itu mulai agak curiga pas mulai di sosmed. Hanan Ataki itu kayak kawan kakek SD aku loh, kata dia. Cuma sekarang dia agak lain. Dia nggak kayak dulu gitu. Kayak kawan SD aku itu, kata dia. Enggak, itu kawan SMP aku loh gitu. Itu kawan SMP aku. Semua pada curiga. Cuman sekarang dia kok pakai kupluk ya. Kok dia sekarang pakai baju-baju Rastafari yang gak jelas gitu ya. Kok dia sekarang main skateboard ya. Dulu kayaknya dia cukup banget deh di kelas tidur. Jadi mereka tuh kayak agak curiga. Ini Hanan Ataki yang dulu bukan sih yang nama yang mereka kenal gak sih? Kalau suaranya sih sama. Wajahnya agak sedikit berubah. Udah lebih berewokan. Cuma kayak ini bener deh. Cuma gak ngeh banget mereka. Setelah 15 tahun saya pulang 2022 kemarin, saya ceramah di Aceh 100% pakai bahasa daerah, pakai bahasa Aceh, nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Baru mereka bisa, oh benar, dia orang Aceh, ternyata kirain orang Bandung. Nah itu setelah 15, kurang lebih 15 tahun. Artinya apa? Emang benar-benar start a new life banget. Gak ada sama sekali tentang masa lalu, benar-benar ditinggalin karena pengen fokus dengan sesuatu yang baru. Dan itu mungkin cara membasuh luka. Itu cara kita move on, itu cara kita untuk sembuh ketika kita patah. Gak apa-apa, nanti suatu saat akan kembali kok. Tapi sekarang kita pengen fokus dulu dengan diri kita. Saat seperti itu, stop paying attention kepada orang-orang yang pernah melukai kita atau kondisi yang pernah melukai kita. Gak usah dipikirin lagi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang pernah kayak gini di zaman Nabi? Banyak. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan Nuh untuk berdakwah kepada negerinya selama 950 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar, lama banget, disakiti, dibully, bahkan yang ikut menyakiti Nabi Nuh itu siapa? Putranya sendiri. Setelah kesabaran yang luar biasa hampir 1000 tahun, akhirnya Allah perintahkan Nuh untuk memulai sesuatu yang baru. Tinggalkan mereka, bikin bahtera. Nuh bikin bahtera, kemudian hari yang dijanjikan terjadi, banjir besar. Nabi Nuh naik ke dalam bahteranya bersama pengikut-pengikutnya aja, yang lain gak boleh bawa ikut.
Tapi Nabi Nuh masih nyangkut sama putranya, gak tega ninggalin putranya. Sehingga Nabi Nuh bilang kepada putranya di dalam bahtera, putranya lagi cari-cari tempat untuk berlindung yang lebih tinggi. Nabi Nuh manggil putranya, ya bunai yarkab ma'ana, wahai anakku ikut bersama ayah, yuk sini nak. Kata Allah, Nuh, tutup bahteramu, tinggalkan mereka gak akan selamat. Artinya, udah gak usah pikirin mereka lagi, Nuh, kamu fokus aja dengan kehidupan barumu. Mereka udah selesai masanya, udah dikasih waktu 950 tahun. Sekarang kamu bisa nggak fokus dengan new life-nya kamu? Tutup bahteranya wahai Nuh. Akhirnya Nabi Nuh dengan berderai air mata menutup bahteranya, anaknya tenggelam, mulailah kehidupan yang baru. Itulah kenapa Nabi Nuh dikenal dengan nama bapaknya para manusia yang kedua setelah Adam. Karena nggak ada manusia setelah zaman Nabi Nuh kecuali keturunannya Nuh. Semua orang udah binasa. Startnya lagi ya. Buatnya gini. The highest form of punishment is silent. Bentuk punishment terbaik itu adalah, atau bentuk punishment tertinggi itu adalah dengan cara diam. Bukan curhat di sosmed, taruh di story, di status WA, bukan dengan drama, bukan dengan playing victim. Cara punishment terbaik adalah silent, diam. Saya pernah baca status orang teman ya di WA, statusnya gini, orang lain aja didengarin, suami sendiri gak pernah didengarin. Itu statusnya terlalu jelas, semua orang juga tahu, gak perlu ditafsirkan ini loh. Dia lagi ribut sama istrinya, terus curhat di status, orang lain aja didengarin, suami sendiri udah pakai tanda seru. Itu kan semua orang kayak lagi nonton dia ribut sama istrinya di depan orang banyak kan. Nah ini namanya bukan the highest form of punishment. Karena the highest form of punishment is silent. Dan the most elegant revenge is to ignore. Cara balas dendam yang paling baik itu adalah abaikan. Udah, gak usah pikirin lagi dia. Bahkan proving pun jangan. Aku pengen buktiin kalau dia itu salah, biar dia nyesal segala macam. Gak usah. Pokoknya dia tutup akses semuanya. Kalau mau ngeblok terlalu patah mungkin blok aja. Unfriend aja, unfollow aja, left group aja. Tapi benar-benar unfollow pakai semua akun ya, jangan cuma akun yang first, yang secondnya follow. Udah tinggalin. Udah sampai unfollow, tapi yang satu lagi buka. Kok dia gini sih sekarang? Gak akan pernah sukses untuk hilang untuk gini. Itu cara hilang yang pertama yang diajarkan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam. Cara yang kedua, kalau kalian lagi patah, kalian lagi lelah, kalian lagi terluka, cobalah hilang untuk make peace with yourself. Coba hilang untuk merasakan kedamaian dalam kesendirian. Cari waktu buat diri kalian sendiri. Yang kita kenal dengan istilah me time, self reward, apapun istilahnya. Coba kasih waktu buat diri kalian sendiri. Kapan sih terakhir kalian menyapa diri kalian sendiri? Kan kita sering nyapa orang ya, pagi-pagi nyapa orang, gimana kabarnya, ya Manila, syafakallah, bla 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 gitu kan. Sekarang saya jadi teringat, sekarang tuh ada 4 diksi ya, 4 kalimat anak-anak hijrah yang menurut saya kayaknya ini udah mulai agak-agak mengkhawatirkan nih, udah agak keliru nih. Apa 4 kalimat anak-anak hijrah yang perlu kita perbaiki? 1, kata insya Allah. 2, kata qadarullah. Besok datangnya di acara aku, insya Allah. Besoknya dia nggak datang. Kenapa kemarin nggak datang? Qadarullah. Nggak datang, nyalain takdir. Nggak datang lagi, nggak usah nyalain takdir. Qadarullah gitu ya. Jadi qadarullah itu bukan excuse teman-teman. Qadarullah itu kalimat ridho, bukan excuse dari sebuah tanggung jawab. 2 lagi kalimat yang sering juga muncul dari anak-anak hijrah yang saya perlu ralat adalah kata ain sama istidroj. Ada teman sakit, kayaknya kamu kena ain deh. Ya kan? Coba, Nabi aja kalau melihat orang sakit, nggak gitu ngomongnya. Lah rasa, tahur insyaallah, kencan ayo. Apa-apa, ini pembersih kata Nabi. Apa-apa. Kita malah, itu kena ain sih. Tahu nggak obat ain itu apa? Harus minum air bekas mandinya orang yang kena ain dia. Aku kena ain ya? Iya.
siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara aku lah. Tunggu aku mandi dulu. Lain. Tapi giliran temannya dapat nikmat, kayaknya dia istidroj ya. Ini sih bukan ain, bukan istidroj, ini dengki. Orang sakit ain, orang dapat nikmat istidroj. Istidroj itu berlakunya untuk orang-orang kayak Qarun, Haman, Fir'aun. Kalau kita sebagai mukmin, insya Allah nggak ada istidrojnya. Jadi kalau orang dapat nikmat, ya udah nikmat aja. Tapi dia kan begini, tapi kan dia begitu. Siapa tahu dia punya amalan rahasia yang kita nggak ngerti. Ya udah, dia mungkin lagi dapat nikmat aja dari Allah. Jangan dijudge dengan istidroj. Teman beli mobil, kasihan dia kenapa? Istidrojnya mana? Istidroj. Setiap dapat nikmat istidroj. Nikmat itu bukan istidroj. Nah, sekarang kita belajar tentang cara hilang yang kedua. Apa cara hilang yang kedua? Me time. Make peace with yourself. Jadi kayak, udahlah cari waktu buat diri sendiri, aku nggak pengen mikirin orang lain dulu. Coba bisa nggak kayak gitu? Dan tahukah kita, me time itu adalah sunnah Nabi. Ini jangan diedit dulu ya, nanti viral lagi. Wah, kajian sana makin sesat. Sunnah Nabi yang baru, apa itu? Sunnah Nabi me time. Tapi ini benar loh, me time itu sunnah Nabi. Nabi itu suka banget me time. Rutin malah, sebulan sekali ada aja me time. Me time Nabi yang paling ritual namanya itikaf. Dan itikaf itu bisa dilakukan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Bahkan Allah sendiri nge-set up me time buat kita di bulan Ramadan 10 hari terakhir setahun sekali. Karena Allah tahu kita capek, hambaku kamu capek ya, sini istirahat dalam itikaf. Itikaf itu bukan cuman duduk di masjid terus dengerin taklim. Justru kalau lagi itikaf 10 terakhir, kalau bisa jangan banyak taklim. Itikaf itu cuma dua yang kita lakuin, antara bicara kepada Allah atau bicara kepada diri sendiri. Udah dua itu aja. Bicara kepada Allah dengan sholat, dengan zikir, dengan ngaji, atau bicara kepada diri sendiri, namanya muhasabah. Sapa diri kita sendiri. Kapan sih terakhir kita nyapa diri kita sendiri? Hai diriku, gitu. Kamu kenapa capek ya? Apa yang kamu butuhin? Yang bikin kamu bahagia itu apa sebetulnya? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu tak nyaman? Kapan terakhir kita menyapa diri kita? Dengan muhasabah kalau dalam bahasa dakwah. Itulah waktunya ketika kita lagi minta melewat itikaf. Makanya nanti kalau lagi itikaf, tak boleh ganggu siapa-siapa. Pernah nanti itikaf bukan di bulan Ramadan ya, ini itikaf gara-gara istrinya pada ngambek. Semua ngambek. Dicek satu-satu, contrek aku, gak ada yang ngambek. Padahal istrinya online masih, tapi gak ada yang ngambek. Akhirnya nanti kayak, udahlah aku minta aja di Raudhah, di Mihrab. Tadinya pengen sebentar, ternyata jadi lama. Gara-gara apa? Gara-gara kasus madu itu loh. Dan satu hari Nabi telat pulang ke rumah Aisyah gara-gara lama di rumah Maria. Aisyah udah masak dari pagi, ditunggu sampai siang gak datang-datang. Terus pas Nabi datang siangnya, Aisyah bilang, "Tapi kemana aja sih? Udah jam segini baru datang. Ini makanan udah pada dingin semua loh. Aku tungguin dari tadi." Dialognya nggak separah itu, tapi ya. Tadi dari rumah Maria kok, kasih makan apa di sana enak ya? Minum madu aja. Oh pantesan, kok nggak enak aromanya. Udah jangan minum madu lagi gitu. Oh gitu ya. Udah mulai sekarang aku nggak akan minum madu lagi demi kamu. Janji. Besoknya ditegur sama Allah, ternyata nggak boleh kayak gitu. Allah turunkan ayat di surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi, wahai nabiku, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu haramkan apa yang aku halalkan bagimu? Tapi kalau mardhat azwajik, kamu pengen nyenengin hati istrimu ya Allah. Jangan gitu kata Allah. Astagfirullah, nggak boleh ternyata. Akhirnya Nabi bilang ke Hafsah ada madu nggak? Kata Hafsah, tapi kan kemarin kata Allah nggak boleh Hafsah, aku harus tetap minum madu. Soalnya madu itu kebaikan dan rahmatku. Oh ya udah, disiapin sama Hafsah. Pas udah disiapin Hafsah langsung Aisyah, oh nggak Aisyah. Kan itu bastiannya Hafsah banget kan lupa kan? Apa? Jangan marah ya. Marah nih kalau kamu nggak kasih tahu apa. Rasulullah minum madu lagi. Apa? Apa gitu ya? Ternyata Aisyah ngambek. Udah gitu ngomongnya di grup. Kan istri Nabi ini ada 2 grup ya. Nanti kalau
lagi kelompok. Ada 2 grup nih, grup muda sama grup dewasa. Grup muda sama grup dewasa. Grup dewasa ini pemimpinnya Saudah. Grup muda pemimpinnya Aisyah. Ada 2 grup. Nah di grup muda heboh nih. Aisyah ngambek, yang lain simpatik. Ya udah aku mau sama Aisyah aja. Kok Nabi gitu sih? Nyakitin perasaan Aisyah. Ngambek rame-rame. Ternyata ada yang ada di 2 grup. Kayak kita banget lah kebanyakan di grup. Di screenshot, di forward ke sebelah. Ngambek semua. Pas sudah ngambek semua, Nabi baru sadar kok pada diam. Disamperin satu-satu gak ada yang ngerespon. Kalau bahasa sekarang di chat gak ada yang ngebales. Akhirnya Nabi manggil Hafsah. Hafsah, aku pengen ngobrol. Ada apa ya Rasulullah? Hafsah, kenapa ngasih tahu ke Aisyah tentang madu? Rasulullah baca HP aku. Terus tahu dari mana? Ada yang screenshotnya? Enggak ada screenshot. Terus tahu dari mana ya Rasulullah? Kan aku Nabi. Kamu yang ngasih tahu. Oh iya benar, astagfirullahaladzim. Terus maafin. Akhirnya ngambek, rame-rame udah terlanjur. Nabi pun pergi ke mihrab untuk me time. Gak mau lagi ngomong sama istrinya. Sehari, 3 hari, 10 hari gak pulang. Mulailah mereka resah, khawatir, jangan-jangan kita dicerai. Akhirnya chat tuh, Nabi pulang gak ke rumah kamu? Enggak, beneran. Ke rumah kamu enggak, ke rumah kamu di absen satu-satu. Gak ada. Udah kita kumpul, kayaknya ini sesuatu yang serius nih. Kumpullah mereka di markasnya rumah Aisyah. Mana? Ini gara-gara Aisyah sih, ngambek sih. Kan aku ngambek sendiri, ngapain mereka ikut-ikut aku? Udah rame. Terus sekarang gimana nih, minta tolong siapa? Udah minta tolong mamaku aja. Enggak kan? Iya. Gimana ya? Udah deh, aku coba. Minta tolong, ada apa Aisyah? Rasulullah 10 hari gak pulang. Kenapa? Ya, itu pokoknya. Rasulullah lagi zikir, astagfirullah. Ya Rasulullah, astagfirullah. Ya Rasulullah, astagfirullah. Gak bisa, gak mau diganggu. Akhirnya bahkan datang lagi bilang, gak bisa. Bukan gimana dong, astagfirullah. Udah minta tolong papanya Hafsah. Omar, iya. Kita dimarahin nanti, ya gimana lagi, gak ada pilihan ya mereka tadi cari sama Nabi. Udah, panggil Omar. Ada apa kata Omar? Ya, ayah, Rasul. Kenapa Rasul? Udah 10 hari gak pulang. Apa yang kalian lakukan kepada Rasul? Diceramahin ke semua istri Nabi sama Omar. Kalian ya suka banget ganggu Nabi. Kasihan Rasulullah itu banyak amanah, bukannya kalian ringankan bla bla bla. Kalau kalian sering ganggu Nabi, Allah bisa aja nyerahin kalian dengan cara baik-baik. Kalau Allah ganti untuk Nabi itu istri yang lebih soleh dari kalian, lebih cantik dari kalian, lebih perawan dari kalian, dihabisin tuh istri Nabi sama Omar. Iya benar-benar. Baru dimarahin, baru Umar datang ke masjid. Ya Rasulullah, kata Umar. Nabi astagfirullah. Ya Rasulullah, astagfirullah. Rasul maaf, bahkan mengganggu Nabi lagi zikir, tapi ini urgent ya. Istri-istri Nabi itu khawatir, mereka nanya, mereka dicerahin gak sih? Kok udah 10 hari gak pulang Rasulnya? Mereka bingung. Terus Nabi bilang, Umar, bilang ke mereka, aku gak menceraikan mereka kok. Umar langsung izin, Allahu Akbar. Mereka takbir, wah berani mulai semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, gitu ya. Aja-aja Masya Allah ya. Masya Allah, subhanallah, pada syukur semuanya. Akhirnya mereka pada masak rame-rame, happy karena syukuran mereka masak. Pas lagi masak kami baru pulang. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Pada kumpul semuanya. Setelah itu adegannya sensor. Intinya, Nabi itu kalau lagi capek, lagi lelah, lagi ada beban, ya udah minta. Beliau nggak mau diganggu. Mintanya kadang di dalam mihrab, kadang mintanya di sumur. Sumur Arab tapi jangan sampai minum toilet kita ya. Sumur Arab itu kayak mata air, terus ada tempat duduk dari batu-batu yang tersusun gitu, ditutup dengan kayak dinding pelepah kurma. Itu kayak tempat mereka untuk healing lah. Sumur, dan itu hanya tempat untuk mandi sama wudhu aja, bukan untuk kotoran gitu. Nah di sumur itu Nabi istirahat, me time, kadang naik ke gunung Uhud. Kadang kalau sebelum jadi Nabi itu Nabi me time-nya tuh di Gua Hiro, Tahanus namanya. Bisa 10 hari, bisa seminggu di sana. Sayyidah Khadijah bawain makanan, turun lagi, gak bisa ganggu. Benar-benar me time. Jadi kadang-kadang seorang ibu butuh me time, dan itu gak egois, kok wajar. Serahin aja, sehari atau 2 hari anak ke ayahnya. Dijamin satu ada yang digenteng, satu di kulkas, satu buat
begitu juga. Mak, abang sekarang gini, ngobrol sama ahli kubur, memang mereka dengar, cuma gak usah males. Serius. Bukan kata saya, bukan kata Rasul. Karena Rasul setelah menguburkan orang-orang yang meninggal dalam perang Badar, lalu menguburkan musuh-musuhnya yaitu Abu Jahal dan the gangs. Setelah dikuburkan, Nabi bilang kepada kuburnya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami, kata Nabi. Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendengarmu? Kata Rasulullah, ya mereka mendengar, tapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi mereka dengar gitu. Jangankan kubur mukmin, kubur kafir aja bisa dengar. Apalagi kubur orang tua kita mukmin. Jadi dengar ibu saya tuh, cuma enggak jawab. Apa yang juga dijawab ya? Ma, ya bang, lari saya kabur. Kalau dia jawab. Tapi itu sunnah, boleh kita juga sampai kubur ketika kita ziarah, tapi doa dulu yang panjang, jangan cuma doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, mak, pergi aja. Itu ziarah macam apa itu? Kayak kita lagi mengunjungin orang tua, cuman say hello, assalamualaikum, pergi. Kan kalau mengunjungin itu makan di situ, ngobrol-ngobrol dulu, yang curhat lah. Dan Nabi itu mencontohkan kayak gitu pas Fathu Makkah. Jadi itu adalah mintanya Rasulullah SAW. Siapa lagi yang pernah hilang untuk mencari kedamaian dalam kesendirian? Ada namanya Ashabul Kahfi. Itu kan hilangnya juga lumayan lama kan, 309 tahun tuh. Setelah dakwah mereka ditolak habis-habisan, mereka diancam mau dibunuh, akhirnya mereka hilang ke dalam gua. Allah suruh mereka masuk dalam sebuah gua yang terbaik banget, posisinya pas. Kalau lagi pagi mataharinya kelihatan pas terbit, sore matahari kelihatan pas terbenam. Dan mereka di Fajwatin Min, ada di tengah-tengahnya. Disitulah mereka menemukan kedamaian, mereka menemukan ketenangan, sampai gak kerasa udah tidur selama 309 tahun. Setelah mereka bangun 309 tahun, akhirnya Allah mau ngasih pelajaran untuk negeri yang mereka tinggalkan, sampai sekarang menjadi inspirasi bagi orang-orang yang beriman. Itulah Ashabul Kahfi. Siapa lagi? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam juga pernah hilang. Gara-gara apa? Gara-gara diuji dengan hamil tapi nggak punya suami. Dan itu berat banget bagi Sayyidah Maryam sebagai perempuan suci, nggak pernah kenal cowok, nggak pernah disentuh siapa-siapa, tiba-tiba hamil. Dan waktu dia hamil, dia masih tinggal di mihrab Masjidil Aqsa. Sehingga tiba-tiba heboh tuh di antara Bani Israel. Tahu sendiri Bani Israel juga senang banget gosipin. Ada yang namanya Lambe Bani Israel. Kalau ada masuk Lambe Bani Israel itu viral. Katanya Maryam itu mencoreng kemurnian Al-Aqsa, Maryam itu mencoreng keluarga Imran, Maryam itu membawa kutukan bagi negeri kita. Usir, usir gitu ya. Sebelum Maryam diusir, Allah bilang, wahai Maryam, pergilah ke negeri yang jauh. Tiba-tiba malam-malam Maryam hilang. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Tiba-tiba malam Maryam fantabadat hilang. Kemana dia pergi? Makanan qasiyya, tempat yang sangat jauh. Saking jauhnya gak ada siapa-siapa di sana. Saya ngasih nama anak saya yang kedua itu Maryam Al-Azra. Bahasa Inggrisnya Al-Azra itu Saint Mary. Kadang-kadang saya manggil anak saya Saint Mary. Jadi kalau ditanya, ini anak Ustaz manggilnya Saint Mary. Apa Ustaznya murtad ya? Padahal Saint Mary itu bahasa Inggrisnya terjemahan dari Maryam Al-Azra, Maryam perempuan suci. Emang dalam bahasa Arab juga kayak gitu. Jadi nggak apa-apa mau pakai bahasa Arab kayak bahasa Inggris kayak bahasa Korea kayak bahasa Vrindavan kayak yang gitu-gitu. Yang jelas artinya Maryam suci. Kadang-kadang saya ngasih nama anak saya Maryam, dia lahirnya pun kayak Maryam melahirkan Isa, gak ada yang nolongin. Kita datang ke bidan, waktu itu kita belum mampu datang ke rumah sakit, baru bisa ke bidan, datang ke bidan, bidannya lagi sekolah, saya telepon bidannya, ini bidan juga agak lain nih. Bu, ini istri saya kelahiran, ibu di mana? Ah, saya lagi ujian Pak, udah cari tempat lain aja. Loh kok gitu? Kan konsultasi sama dia gitu selama ini. Udah cari tempat, gak bisa lagi, udah pembukaan banyak nih, udah harus jalan sekarang juga. Akhirnya saya sama asisten saya, asisten rumah tangga saya orang Sumatera juga nih. Jadi saya Sumatera, asisten rumah tangga saya Sumatera, yang lahiran orang Jawa.
Jadi pelakunya 2 orang Sumatera, korbannya orang Jawa. Udah kita lahiran sendiri aja, tutup semua hordeng, tutup. Saya jadi bidan. Ini gini-gini tuh bidan Hanan ini. Pas mau lahiran, ada sesuatu yang aneh yang dipercaya sama pembantu saya. Dia bilang, Pak, biar mualnya maksimal, kalau di tempat saya itu caranya gini Pak, gimana Bu gitu. Suruh dia makan rambut. Jadi istri saya disuruh makan rambut pembantu saya. Karena dia keluarin rambutnya, Bu, makan rambut saya Bu, makan. Pembantu saya mah agak lain ini, makan rambut saya. Istri saya, makan. Bu, cek dulu. Enggak, kita nanya Bapak nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Aduh, katanya. Dia bagian di kepala, saya bagian di kaki, dia suruh makan rambut. Sampai istri saya tuh mual-mual, alhamdulillah Maryam lahir. Di tangan saya. Di wajah pertama yang Maryam lihat di muka bumi itu wajah bapaknya. Makanya sampai sekarang apa yang banget sama saya. Yang kemarin saya kasih bunga itu lahir di tangan saya. Nah, Maryam juga gitu, pergi ke tempat yang sangat jauh, lahiran sendiri, nggak ada yang nolongin, bener-bener pengen belajar menikmati kesendirian, nggak mau bergantung sama siapa-siapa, pengen mandiri. Itulah perjalanan hilangnya Maryam. Sampai kemudian selamatlah Maryam dan Isa alaihissalam. Ini hilang yang kedua. Hilang yang ketiga, yang terakhir. Hilanglah untuk menemukan best version of yourself. Hilanglah untuk menemukan versi terbaik diri. Maksudnya, belajar fokus untuk upgrade kapasitas diri kita, value kita, self-esteem kita. Jangan hilang sekedar untuk kayak healing doang, atau refreshing doang, atau menikmati hidup doang. Coba sekarang fokus, kalau yang start in your life itu kan fokus dengan kehidupan. Kalau sekarang fokus dengan value kita, skill kita, kapasitas kita, knowledge kita. Hilanglah untuk menemukan versi terbaik kalian. Sampai kemudian ketika kita udah punya skill yang bagus, udah punya knowledge yang banyak, udah punya pengalaman yang banyak, udah jadi versi terbaik dalam diri kita, barulah kita datang lagi untuk membuat sesuatu yang berdampak. Jadi cara hilang yang ketiga, hilang untuk upgrade diri. Siapa yang pernah hilang kayak gini? Musa di episode yang kedua, masa remajanya Musa. Musa itu kan setelah hanyut di sungai Nil tinggal di istana kan, dan sampai remaja dia kan nggak pernah susah hidupnya di istana, nggak pernah harus berjuang, semuanya difasilitasi, dimudahkan, dapat privilege dari istana, sehingga Allah pengen ngedidik Musa dengan life skill, dengan tempaan hidup supaya dia siap dengan misi besar nanti di masa dewasa. Gak bisa dengan cara istana. Akhirnya di masa remaja tiba-tiba Musa dikasih sebuah ujian. Lagi jalan-jalan di tengah kota Memphis, kota Kairo, melihat ada 2 orang laki-laki berantem. Satu Bani Israel kaumnya, satu lagi Kipti Egyptian kaumnya Fir'aun. Pas melihat mereka lagi berantem, tiba-tiba yang dari Bani Israel minta tolong, wahai Musa, tolong aku kaummu, tolong aku. Sama Musa ditolongin, yang Egyptiannya didorong sama Musa, ya Allah jangan gitu, mati. Dorong mati. Musa bingung, ya Allah ini bukan aku yang bunuh ini, siapa ya? Setan nih kayaknya nih, kata Musa. Setan, kok? Tapi nggak apa-apa, setan itu emang untuk disalah-salahin. Satu-satunya suzon yang dibolehkan itu adalah suzon sama setan. Jadi jangan salah setan dong, maksudnya dia nggak ngapain, nggak boleh. Terus suzon sama setan itu dosa. Makanya Musa bilang, ini bukan aku ya Allah, ini setan. Akhirnya orang itu pun mati gara-gara didorong sama Musa. Musa ini kan kuat banget ya. Salah satu nabi yang terkenal dengan kekuatan itu Musa. Nah, akhirnya karena Musa udah nggak sengaja ngebunuh laki-laki Egyptian, Musa jadi buronan, dikejar sama tentara Firaun. Akhirnya Musa pergi dari Mesir, pergi dari Memphis, dari Kairo. Pergi jalan berhari-hari sampai di negeri yang sangat jauh, namanya negeri Madian. Sekarang namanya Yordania. Sampai di Yordania, di Madian, mulailah Nabi Musa belajar upgrade diri, belajar leadership. Salah satu di antara materi leadership yang diberlakukan kepada semua nabi sama adalah materi grooming, menggembala. Makanya ketika saya bikin sekolah gratis, sekolah rimba Indonesia, SD gratis, sekolah
Lingkungan Sosiopreneur High School, sekolah SMA gratis. Salah satu materi kita adalah grooming. Kalau anak rimba itu groomingnya bebek, ayam. Kalau yang SMA groomingnya kambing, kuda. Dia harus ngurus kuda. Kenapa? Karena grooming itu melatih skill banget dan leadership banget. Sehingga ketika sampai di Madian, Musa baru sampai, capek banget, lagi duduk di bawah pohon, tiba-tiba ngeliat 2 orang cewek ngantri mau ngasih minuman ternak. Kenapa ngantri? Karena yang lain cowok semua, gembala yang lain, mereka cewek berdua. Kalian ini Musa nggak tega, akhirnya Musa datang nyamperin mereka. Terus Musa nanya, "Ma khatbukuma? Kalian kenapa? Kalian ada apa?" Kata mereka, "Kami udah tua, nggak bisa ngasih minuman ternak. Kami nggak bisa juga, soalnya kami perempuan, jadi kami ngantri dulu aja sampai mereka beres." Kata Musa, "Ya udah biar aku bantuin." Dibantuin sama Musa. Mulailah di situ Musa belajar ngasih minuman. Nah, selama ini Musa di istana nggak tahu caranya. Tapi kan Musa itu fast learner ya, cepat belajar ya. Dia ngeliat orang gitu caranya, dia turun ambil air kasih, turun ambil air kasih, sampai ratusan ekor onta dikasih minum sama Musa. Pas sudah beres, 2 cewek ini pulang ke rumahnya. Karena kali ini dia pulangnya lebih awal, ayahnya nanya, "Nah, kenapa pulangnya lebih awal?" "Iya, tadi dibantu sama seorang laki-laki, baik banget." "Oh, Masya Allah, kalau gitu undang dia ke rumah, ayah pengen bilang makasih sama dia." Yang satu disuruh masak, yang satu disuruh jemput Musa. Musa di sana lagi doa sama Allah, "Ya Allah, aku lapar, beri aku makan. Ya Allah, aku gak punya siapa-siapa, beri aku keluarga. Ya Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Habis berdoa, tiba-tiba cewek itu ada di sebelah bilang gini, "Ayah, aku undang kamu ke rumah mau bilang makasih." Kenapa? Tamshi ala istihya, karena dia lagi malu. Bukan, "Mas, maaf ganggu, Mas ingat aku." Enggak yang tadi, gimana? Onta-onta yang udah pada mati. Jadi gak ada basa-basi di antara mereka. Benar-benar ngomong apa yang perlu aja. Tamshi ala istihya, saking malunya tuh kayak sampai salting gitu si ceweknya. "Gimana punya malu banget sih? Gimana ya? Cakep lagi." Akhirnya ceweknya ngomong, "Ayah, aku undang kamu untuk ke rumah makan malam untuk bilang makasih." "Oh iya." Akhirnya Musa jalan di depan, ceweknya di belakang. Jalan sampai ke rumah, Musa cerita kisahnya, masalahnya. Akhirnya bapak ini bilang, "Nah, sekarang kamu ada di negeri yang aman, gak ada yang akan menyakiti kamu di sini." Bapaknya ke belakang mengecek makanan udah jadi atau belum. Pas sampai di belakang, dibisikin sama putrinya, "Ah, istajir. Inna khairan man istajarta al-qawiyul amin." "Ah, pekerjakan dia di rumah kita. Dia baik, dia amanah, dia kuat. Kan ayah lagi butuh orang yang bisa bantu kita." Ayahnya langsung, "Oh, anak saya ada hati sama laki-laki itu." Kok bisa gitu kesimpulannya? Mereka elegan kalau komunikasi, nggak kayak kita. "Wah, nikahkan aku sama dia dong." Nggak sevulgar gitu. Ngomongnya pekerjakan, tapi maksudnya mau nikah. Akhirnya pada tahun ke depan, "Musa, mau nggak nikah dengan salah satu putri?" Menikahlah Musa. Setelah menikah, punya keluarga, Musa belajar tentang kebijaksanaan dari mertuanya, belajar leadership, belajar menggembala, belajar skill, belajar upgrade diri, sampai Musa menjadi versi terbaik dirinya. Ketika Musa udah berhasil menjadi versi terbaik dirinya, udah skillful banget, udah jadi tokoh leader terbaik di negeri Madian, barulah kemudian Allah beri 2 misi besar kepada Musa. 1, idhab ila Fir'aun, dakwahi Fir'aun. Yang kedua, arsil ma'ya Bani Israel, bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Itulah hidup, teman-teman. Jadi ketika kita patah, sebetulnya kita lagi disiapkan untuk sebuah misi besar dalam hidup kita. Maka hilanglah sementara untuk menyiapkan diri. Apakah dengan start a new life, atau membuat sebuah kedamaian untuk diri kita sendiri, healing, atau me time, atau justru kita upgrade diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan 3 ilustrasi dari kisah-kisah para nabi ini, sekarang kalau kita patah, kita nggak diam aja, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bangkit lagi. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakallahu. Boleh berikan apresiasi dulu ke kita, Ustaz. Kita akan masuk ke sesi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ziksi. Siapa? Ziksi. Ziksi. Agak susah memang Ustaz, nama saya. Keren ya. Terima kasih.
Ustadz izin bertanya, dari penjelasan Ustadz tadi kan kalau kita mau menyembuhkan luka itu kita harus start a new life sama stop paying attention ke orang-orang yang memang menyakiti hati kita. Tapi semisal di keadaan ini saya harus ada di lingkungan itu, Ustadz. Memang untuk sekarang saya belum bisa lepas, mungkin terkait ada pekerjaan atau memang ada tuntutan lain, dan sedangkan kadang diri saya sendiri itu merasa sudah cukup, saya ingin lepas dari situ. Tapi kadang dari Allah itu saat saya pengen lepas, tiba-tiba Allah kasih rezeki yang membuat saya bersyukur juga ada di tempat itu, di keadaan itu. Jadi itu maksudnya pertanyaan saya, apakah saya memang benar-benar harus lepas atau saya harus menerima itu dan lebih sabar lagi? Karena kadang memang mungkin saya ngerasa ini cukup, saya nggak kuat gitu, Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Jadi di situ artinya emang itu memang harus di situ ya, tempat kerjaan maksudnya. Iya. Dan itu adalah karirnya Sisi gitu kan ya? Iya. Dan cobaannya Ustaz izin, maksudnya selain pertemanan, pekerjaan, jadi kayak memang banyak cobaan di situ Ustaz, dan dari banyak Di situ? Iya, di lingkungan itu. Seberapa parah? Kalau dikasih grade berapa? Saya belajar untuk bertahan selama 2 tahun. Terus kalau untuk grade-nya mungkin sekitar 60 sampai 70. Dan sebetulnya semakin kemari mungkin sudah semakin baik. Keadaan sudah semakin baik, orang-orang di situ sudah mulai membaik, tetapi tetap ada rasa takut ini beneran baik atau mereka hanya berpura-pura gitu, karena keadaan yang memaksa mereka untuk baik dari saya gitu, Ustaz. Artinya kalau masih di bawah 70 bukan yang mengancam nyawa atau kehormatan, enggak kan? Insya Allah tidak. Terima kasih Sisi, silakan. Oke teman-teman, kenapa kita perlu cari tahu seberapa grade-nya? Karena emang ada hal-hal kasus yang nggak bisa ditolerir lagi. Dalam Islam itu ada 5 hal yang nggak bisa ditolerir. 1 nyawa, 2 harta, 3 kehormatan, 4 keturunan, 5 agama atau keimanan. Jadi kalau ini udah terancam, ini udah grade 9, grade 10 nih, sehingga udah waktunya untuk ngambil sikap start a new life. Tapi kalau yang nggak mengancam ini masih bisa berdamai dengan ketidaknyamanan, pasti di mana-mana kita akan menemukan ketidaknyamanan kan. Maka mungkin pilihannya bukan start a new life, tapi kayak me time, lebih sering-sering aja me time. Yang paling penting buat Zizi sekarang tahu nggak apa? Zizi harus punya tempat untuk pulang. Karena kalau Zizi ketemu sama orang yang toxic people atau dengan challenge di tempat kerja yang begitu berat juga, nggak ada tempat untuk pulang, itu tuh nggak ada recharge, nggak ada refresh untuk kekuatan hari esoknya. Harus ada tempat untuk pulang. Tempat untuk pulang itu bisa keluarga, bisa sahabat, pastinya bisa sajadah. Tergantung mana yang nyaman di hari itu. Kadang kita pulangnya ke atas sajadah, sholat, zikir, tidur di atas sajadah. Kalau udah capek banget, atau tahajud. Atau juga keluarga. Keluarga ini kalau misalnya belum punya pasangan, orang tua. Harusnya kita emang orang tua itu tempat pulang banget. Rumah itu tempat pulang banget. Jangan sampai kita pulang ke rumah ngerasa asing. Katanya itu kan another level of pain ya. Ketika kita ada di rumah tapi ngerasa sendiri misalnya. Harusnya rumah itu tempat pulang. Lalu sahabat terdekat yang sefrekuensi sama kita, yang ngerti kita, dan mungkin sahabat itu juga banyak tema. Ada yang temanya entertain, ada yang temanya hobi, ada yang temanya apa, misalnya hal-hal produktif, ada yang temanya kemanusiaan. Sebanyak mungkin circle positif untuk jadi tempat kita pulang, dan itu akan jadi rechargingnya Zizi kalau misalnya lagi kayak ngerasa drop baterainya banget. Jadi kayak sosial baterainya lagi habis nih, ya udah kita. Sosial baterainya lagi kekuras nih, ya udah recharging, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat pulang, susah juga untuk bisa recharge. Jadi pertama me time, Zizi harus jadwalkan sendiri untuk self reward, self love segala macam. Yang kedua, Zizi siapin deh circle tempat Zizi pulang itu di mana. Siapa aja mereka, rawat mereka. Merawat pertemanan itu penting karena mereka lah yang menjadi tempat pulang kita. Gimana cara ngerawat pertemanan? Nabi ajarin dengan banyak cara. 1, saling berbagi.
Masya Allah, tabarakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustaz. Jadi saya sudah Namanya siapa? Nama Bang. baik. Perkenalkan saya Ahmad Riko Padesil, bisa dipanggil Riko. Riko. Oke, jadi saya sudah kenal calon pasangan. Calon pasangan itu kurang lebih 7 tahun. Jadi tahun ini rencananya saya mau mengajukan proposal khidbah gitu ya pada Terus apa nih dramanya nih apa? Plot twistnya apa ya? ada satu kendala sedikit sama dengan banyak di sana, tapi ini versi dari yang dirasain cowoknya gitu ya. Jadi dari calon pasangan saya ini ada keraguan gitu Ustaz, karena kita lulus kuliah itu dari tahun 2020. Jadi ada satu pencapaian yang belum dia capai gitu ya. Jadi dia ingin mencapai itu karena jika itu tidak tercapai dianya jadi insecure Ustaz. Jadi takutnya nanti dengan menikah dia pencapaiannya itu jadi tidak tercapai seperti itu Ustaz. Nah jadi saya bingung juga ini Pencapaiannya berapa lama lagi? nah itu Ustaz. Jadi dia sudah ikhtiar gitu ya. Maksudnya dia ingin bekerja Ustaz, tapi sampai sekarang ikhtiarnya dia belum bisa bekerja sampai sekarang. Jadi dia pengen merasakan gimana sih bekerja seperti itu ya. Nah jadi saya bingung nih menunggu dia untuk memberi kesempatan dia untuk bekerja atau melanjutkan dengan kita seperti itu Ustaz. Umur mereka berapa sekarang? 27 Ustaz. 27. Iya. Umur dia? 26. Iya. Tapi kalian serius? Serius Ustaz. Dia serius juga. Serius. Oke, itu bisa aja Ustaz. Oh itu aja. Orangnya dari sini nggak ikut kajian? Enggak, dia di Jambi. Hah? Enggak, dia lagi di Jambi. Oh, aman. Iya. Jadi mungkin satu lagi Ustaz. Oh ada lagi. Oh ada lagi apa ya? Boleh. Nah jadi new life tadi kan agar kita tidak new life terus ya Ustaz ya. Jadi ada batas ketika kita tidak mampu. Nah jadi pertanyaannya mungkin tidak mampu kita ini seperti apa sih? Jangan-jangan kita yang denial gitu Ustaz. Aku udah nggak mampu gini kan. Jadi apa sih batasan kita mengatakan kita tidak mampu untuk dan memutuskan untuk new life? Mungkin seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yuda. Ya, pertama Niko, jawaban untuk pertanyaan pertama yang Niko tanya tadi adalah istiqomah. Tanya ke hati Niko. Seberapa kuat rasanya ke dia? Kalau kuat sekali ya bertahanlah. Kalau kuat sekali ya perjuangkanlah. Sebetulnya ini kan masih sangat dinamis ya. Artinya kayak dia juga masih fleksibel sebetulnya. Cuman Niko sebagai laki-laki mungkin nggak boleh maksa, tapi juga jangan terlalu pasrah-pasrah banget. Adalah usaha-usaha sedikit untuk menenangkan dia, mempengaruhi dia, supaya akhirnya dia percaya bahwa kita akan baik-baik aja kok setelah menikah gitu. Kamu masih bisa berkarir kok setelah menikah, kalau itu menurut Riko sesuatu yang masih wajar, ya udah nggak apa-apa, yakinkan. Kan tugas laki-laki itu meyakinkan, karena perempuan itu emang ada sisi ragunya. Dan disitulah butuhnya laki-laki untuk meyakinkan. Tapi kalau pas dia ragu Rikonya, oh ya udahlah. Terus Riko juga ikut ragu, aduh gimana ya? Nah di situ nggak ada sisi piadahnya, nggak ada sisi kawamnya. Laki-laki itu kan kawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu nisanya agak bengkok di sini artinya ragu, dia yang lurus, yang dia yang meyakinkan. Jadi Riko bisa meyakinkan dia bahwa semuanya akan baik-baik aja setelah kita menikah, bahkan lebih baik. Karena lebih berkah daripada sebelum menikah. Tentang kerjaan, karir segala macam itu kan tidak akan mengganggu pernikahan sebetulnya. Kalau misalnya ya gimana lah bahasanya, mungkin dia takut kayak udah nikah nanti punya anak, makin gak bisa kerja gitu ya. Tapi itu bisa didiskusikan. Itu satu ya. Pertama, Riko tanya dulu hatinya kuat nggak? Kalau hatinya kuat ya udah perjuangkan. Jangan nyerah. Karena kalau Riko punya perasaan yang kuat nyerah, saya yakin akan nyesal seperti itu. Jadi perjuangkan apa yang kamu rasa kuat. Yang kedua,
Apa batas kita nggak mampu sehingga kita harus banting setir untuk start a new life? Sebetulnya ini juga sangat relatif, tergantung masalahnya apa. Ukurannya itu bukan kekuatan kita, tapi ukurannya itu adalah masih ada harapan nggak? Kayak misalnya kita patah dengan seseorang, udah nggak ada harapan lagi. Dia benar-benar udah ninggalin kita, dia benar-benar udah punya seseorang yang lain, dia benar-benar udah ngeblok kita sama sekali, kan berarti udah nggak ada akses lagi ya. Ya udah fokus aja, ngapain sih kita menantikan sesuatu yang udah pergi? Kita masih kepoin seseorang yang udah ninggalin kita, udah fokus aja dengan diri kita sendiri. Itu maksudnya. Jadi bukan nggak mampu. Banyak hal kadang-kadang harus dipaksain walaupun kita nggak mampu. Emangnya gampang start in your life itu? Nggak gampang juga. Dan belum tentu juga kita mampu, tapi nggak apa-apa juga kita untuk belajar, mencoba, daripada kita hanya mengharapkan sesuatu yang udah nggak ada, udah pergi, udah ninggalin kita. Jadi keadaan yang menjadi pertimbangan kapan kita harusnya banting setir dan start a new life. Bisa juga kayak keadaan kita pernah terpuruk banget, udah nggak ada harapan lagi dalam satu urusan, misalnya kayak bisnis. Pernah rugi besar, pernah bangkrut, pernah apa, udahlah jangan larut dalam kesedihan itu, trauma doang. Aku kayaknya nggak ada bisnis lagi, aku kayaknya nggak bisa sukses, aku udah kapok, udah segala macam. Enggak, start a new life di situ maksudnya. Udah fokus lagi dengan proyek baru, fokus lagi dengan ikhtiar yang baru, daripada kamu larut dengan teman yang udah nipu kamu, partner atau vendor yang nggak jujur sama kamu. Akhirnya kamu cuma mikirin tentang kenapa kemarin masih bisa rugi, kenapa bisa bangkrut, kenapa bisa begini. Itu tuh nggak produktif sama sekali. Jadi start a new life di situ adalah ketika dia udah ngerasa hancur, dia pengen bangkit lagi dengan sesuatu yang baru. Jadi bukan tentang mampu nggak mampu, Riko, tentang kapan timing yang tepatnya. Seperti Nabi Nuh 950 tahun secara waktu, Nabi Ibrahim sekitar 50 tahun secara waktu. Beda-beda kan? Nggak harus tunggu 1000 tahun, nggak harus tunggu misalnya aku kayaknya nggak mampu lagi deh. Bukan itu ukurannya. Itu Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini mau izin terakhir Ustaz ya, karena kan mau jam 1, ada yang mau tanya lagi? Ya, maaf Ustaz. Teman aku Ustaz. Boleh berdiri silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fadil. Ustaz izin bertanya, kalau dari Ustaz kalau dari yang tadi Ustaz bilang, kan kita harus lebih menerima ketika di tempat. Tapi gimana kita tahu kalau kita itu lagi di tempat atau itu cuma ujian ringan sehari-hari itu? Karena kalau yang ringan pun lama-lama kan bisa akumulatif jadi ujian besar. Terus kondisi apa yang bikin kita tahu kalau itu kita lagi di tempat? Itu sama nggak sih? Hah? Beda. Beda sedikit Ustaz. Yang satu, Sudah lebih bagaimana kita tahu Ustaz? kalau kita lagi di rumah. Atau itu kayak masalah lewat harian gitu. Oke, kalau yang kedua, Iya ya. Ada Fadil mendingan nyanyi daripada Puasanya agak skip dikit angka. Itu kondisi apa yang bikin kita tahu itu aja sih Ustaz sebenarnya. Oke. Buat bedain. siap. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih, Dengan Fadil. Ayo, Kak Fadil nyanyi dulu. Saya tiba-tiba Silakan. Semua ujian dalam hidup kita itu adalah cara Allah membentuk kita dengan ukiran kecil, ukiran besar, dengan diasah sedikit-sedikit, diasah dengan cara yang agak ekstrim. Semuanya adalah cara membentuk kita. Ukirannya aja bentuknya beda-beda. Kayak kita ukir kayu kan, ada ukirannya gede-gede, ada ukirannya kecil-kecil, tapi semuanya akan jadi ornamen yang membuat kayu itu berharga. Maka lihatlah angle itu dalam hidup. Ketika kita jatuh, ketika kita tersandung, atau cuma tergores dan tertusuk dikit, semua itu akan membentuk kita. Cuman ada angle lain, POV lain yang perlu kita lihat juga. Apakah itu terjadi hanya sebagai sebuah takdir, atau perlu juga kita muhasabah jangan-jangan karena kesalahan kita sendiri? Perlu.
Jadi jangan hanya ngelihat sebagai sebuah tempaan, terus kita jadi kayak nggak pernah belajar memperbaiki diri. Oh ini tempaan dari langit, ini tempaan dari Allah, ini cara Allah membentuk saya. Terus kita nggak pernah belajar untuk memperbaiki kesalahan. Sambil kita melihat ini sebagai sebuah tempaan yang membentuk kita juga perlu muhasabah apa salah saya sampai tersandung. Jangan-jangan saya kebanyakan melihat ke langit, kurang melihat ke bumi misalnya, akhirnya kesandung. Jangan-jangan saya terlalu sombong, kurang tawadhu, makanya saya tersandung. Kan itu namanya muhasabah. Makanya kenapa tadi ada pilihan yang kedua itu yang kita kan untuk bicara dengan diri kita sendiri biar kita tahu, oh selama ini aku kayak gini deh, selama ini kayak aku kayak gitu deh, makanya aku ngalamin ini. Nanti dia bisa memperbaiki diri, mencari tahu apa yang harus diislah. Jadi Mbak Fatin jangan cuma ngomongin tentang ujian adalah cara Allah membentuk saya, tapi di sisi yang lain ujian juga adalah sebuah cara Allah untuk memperbaiki apa yang salah dari saya. Dua hal yang enggak berjalan belakang, bisa dilakukan secara Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz.